Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka pelatihan penyusunan materi karya ilmiah, khususnya makalah. Untuk mahasiswa semester 1, kompetensi minimal sampean dalam menjalani perkuliahan itu yang pertama adalah sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan umum, kemudian yang keempat adalah keterampilan khusus. Keterampilan umum itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah kalau dari sisi pembelajaran ekonomi ya kudu ngerti matematikanya, kudu ngerti. Kemudian kalau dari sisi pendidikan agama Islam ya harus ngerti ilmu fikihnya, kemudian ngerti juga tasawufnya, akidah, akhlaknya, semuanya itu harus dikuasai. Itu adalah pengetahuan umum. Sementara pengetahuan khususnya kalau di bidang ekonomi itu menjurus ke ekonominya langsung. Sementara kalau ke pendidikan itu adalah kemampuan untuk mendidik dengan cara yang baik dan benar. Mengelola lembaga pendidikan, kemudian mengelola kelas, mengajar anak itu bukan pekerjaan sederhana, sehingga diperlukan wawasan yang mendalam sampai bisa kemudian mempraktekkan dengan cara yang benar. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka untuk proses kuliah ini dibutuhkan beberapa kriteria pendalaman. Di antaranya adalah kemampuan untuk riset. Nah, kemampuan untuk riset itu berawal dari kemampuan menulis. Orang kalau tidak biasa menulis itu tidak akan bisa melakukan riset, itu otomatis. Mbok pintere kaya ngapa tapi lara biasa nulis, maka nanti konsekuensinya risetnya itu nggak tahu, berantakan. Bukan hanya dari sisi kesimpulannya tapi juga dari sisi isinya. Kenapa demikian? Karena yang namanya menulis itu adalah bagian daripada pemecahan pikiran. Gimana caranya sampean menguraikan sesuatu yang masih abstrak di kepala menjadi kalimat-kalimat terstruktur, yang rapi, runtut, sistematis. Itu bagian daripada skill pengetahuan umum standar mahasiswa yang harus dimiliki. Maka dimulai dari semester 1 biasakan untuk menguraikan apa yang ada di pikiran, termasuk menguraikan apa yang sudah dipahami dosen, apa yang sudah dipahami dari dosen, pembelajaran dan seterusnya. Sehingga di istilahnya kuliah itu nggak ada dikte ada dosen yang dikte, nggak ada. Tetapi setelah selesai kuliah sampai merangkum apa sih isi kuliahnya tadi, apa sih yang didapatkan, itu dirangkum. Di mana? Di luar perkuliahan. Sementara di kuliah diambil poin-poin pentingnya, setelah kuliah selesai kemudian dirangkum. Kemampuan ini harus diasah. Nah, kalau kemampuan ini sudah diasah, insya Allah nanti lama-kelamaan itu sampean akan bisa menemukan formulasi menulis yang bagus, yang baik dan benar. Nah, kemudian di antara pelatihannya adalah salah satunya pemberian tugas. Nah, tugas ini biasanya dalam bentuk makalah. Udah disuruh bikin makalah semuanya? Udah. Nah, pembuatan makalah tentunya nggak sama dengan masa sampean waktu sekolah SMA. Ya, makalahnya harus lebih runtut, rapi dan jelas. Maka di sini dibuatlah pelatihan. Ini teksnya kebaca tidak? Kebaca, yang belakang kebaca ya? Oke. Kita mulai. Makalah tugas kuliah dibagi menjadi beberapa bagian inti, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan pembahasan, kemudian penutup. Setiap bagian memiliki subbagian yang harus disusun secara terstruktur, logis, agar makalah dapat memenuhi standar akademik. Terstruktur itu maksudnya bagaimana? Susunannya nggak rancau.
susunannya nggak rancau, memiliki pola. Polanya apa? Polanya bisa deduktif, bisa induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu dari yang umum ke dari yang khusus ke umum. Nah, rata-rata itu polanya deduktif, umum ke khusus. Misalnya saja ketika kita membuat pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang itu dimulai dari topik yang paling umum dulu. Misalnya sampai mendapatkan tugas makalah menyusun analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu bagian daripada ilmu apa? Oh, dia rumpun daripada ilmu akuntansi. Maka nanti muaranya dari akuntansi kemudian mengkerucut ke analisis laporan keuangan. Kalau misalnya tugas makalahnya adalah menjelaskan tentang hukum sholat. Hukum sholat ini bagian daripada apa? Oh, hukum sholat itu bagian daripada kategori ilmu fikih. Maka dimulai dari menjelaskan uraian fikih, kemudian mengkerucut ke hukum sholat. Kemudian pentingnya pembahasan. Nah, itu metode yang paling umum. Metode apa? Deduktif, dari yang umum ke khusus. Nah, metode deduktif itu kalau sampean ingat, pernah dulu membahas silogisme. Waktu sekolah pernah belajar silogisme. Ada premis mayor, ada premis minor, kemudian ada kesimpulan. Nah, itu dijadikan sebagai pola. Oke, saya mulai dulu dari latar belakang. Jadi, tadi terdiri dari apa saja? Pendahuluan, terus kajian pustaka, dan pembahasan, kemudian penutup. Nah, kita mulai dari bab 1 pendahuluan, diisi dengan latar belakang. Latar belakang ini apa sih? Latar belakang itu adalah menjelaskan alasan atau dasar yang melatar belakangi pentingnya topik yang dibahas dalam makalah. Latar belakang itu biasanya menguraikan masalah atau fenomena yang relevan dan memberikan informasi dasar yang kontekstual. Sampai di sini mungkin sampai masih belum tergambar. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika memulai menyusun latar belakang itu fokus utama adalah fokus utama adalah ini kenapa saya bikin makalah ini, itu kenapa? Tujuannya untuk apa? Ngapain gitu? Untuk apa? Itu harus tergambar. Yang pertama ini adalah tugas kuliah, jelas, nggak usah dibahas. Yang kedua, tema ini dalam konteks misalnya hukum sholat tadi merupakan materi yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa supaya bisa menerapkan hukum syariat dengan baik dan benar. Ketika temanya apa? Hukum sholat. Jadi orientasinya ke sana. Kemudian urgen apa enggak dipelajari? Urgen sekali, karena ini menyangkut kegiatan sehari-hari. Ada di situ penemuan di pikiran itu harus muncul seperti itu. Nah, secara umum, jadi petunjuk penulisannya yang pertama, jelaskan konteks umum topik makalah. Tadi saya sudah jelaskan ada deduktif ya, jadi arahannya deduktif. Jelaskan konteks umum topik makalah. Kemudian uraikan masalah atau isu yang membuat topik ini layak untuk dikaji. Kemudian tunjukkan relevansi topik dengan bidang ilmu atau dampaknya bagi pembaca. Kemudian yang ketiga, hindari penjelasan yang terlalu luas dan fokuskan pada inti yang relevan dengan tujuan masalah. Maksudnya bagaimana? Untuk di poin terakhir ini, maksudnya jangan sampai bikin latar belakang itu melambang kemana-mana. Nggak karu-karuan. Ini topiknya apa, larinya kemana gitu kan. Itu namanya melambang kemana-mana. Nggak boleh. Jadi harus fokus dari yang umum ke yang khusus. Tadi contohnya apa? Hukum sholat. Temanya hukum sholat. Maka narasi umumnya adalah penjelasan bahwasanya sholat bagian daripada rukun Islam. Atau dibalik, rukun Islam memiliki beberapa poin penting, diantaranya adalah syahadat, sholat, dan seterusnya. Baru kemudian sholat adalah, nah berarti ini redaksinya dari umum ke khusus. Nah setelah itu
sholat adalah bla bla bla, singkat saja. Setelah itu diarahkan. Kenapa sih kok kita harus membahas sholat dalam topik ini? Ya, jelaskan. Setelah itu relevansi. Kenapa kok harus dibahas sekarang? Kenapa kok saat ini harus dibahas? Ya, itu kan nanti ada penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu kadang-kadang mahasiswa masih kesulitan memahami pertanyaannya. Kalau bikin pertanyaan dalam rumusan masalah, itu jangan mengacu kepada judul, tapi mengacu kepada implementasi atau mengacu kepada aplikasi. Di sini saya jelaskan, rumusan masalah adalah pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan fokus penelitian atau pembahasan. Rumusan masalah bersifat kasuistik atau aplikatif, bukan konseptual dan bukan teoritis. Maksudnya gimana? Temanya apa tadi? Hukum sholat. Maka di rumusan masalah nggak boleh ditanyakan apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan sholat, nggak boleh. Kenapa? Karena pengertian hukum, pengertian sholat itu sudah pasti dibahas di kajian pustaka. Lalu apa yang dibahas dalam rumusan masalah? Aplikatifnya. Bagaimana cara menerapkan hukum sholat yang benar, bagaimana cara melakukan sholat bagi orang yang sakit, itu kasuistik. Kalau bagaimana cara menerapkan sholat yang benar, itu apa tadi? Aplikatif. Jadi sampean harus bisa menemukan formulasi seperti itu. Ingat ya, kalau judulnya apa, itu rumusan masalahnya jangan mempertanyakan judul, melainkan membuat pertanyaan yang bersifat aplikatif atau kasuistik gitu. Paham sampai di sini? Misalnya judulnya adalah apa di dalam pendidikan? Misalnya temanya adalah, oh ya sampai orang masuk kono ya. Si mata kuliah yang sudah sampai pelajari apa aja? Enggak, yang pernah bikin makalah kasih judul apa sama dosennya? Kok enggak ada semuanya toh? Yang bikin makalah kira-kira biasanya bikin judulnya apa? Apa? Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kalau sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pertanyaannya jadinya apa? Pertanyaan dalam rumusan masalah bunyinya seperti apa kira-kira? Sejarah bahasa Indonesia. Kalau sejarah bahasa Indonesia itu merupakan bagian daripada histori, ya toh? Nah, untuk rumusan masalahnya jangan sampai dibunyikan apa yang dimaksud dengan sejarah, apa yang dimaksud bahasa Indonesia, jangan, ya. Tapi bentuk pertanyaannya apa? Saya bikin praktek aja ya. Judulnya apa tadi? Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berarti rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya perkembangan bagaimanakah perkembangan bahasa Indonesia mempengaruhi logat misalnya, logat penduduk Indonesia. Nah, kan bisa seperti itu ya. Jadi ini menanyakan apa? Kasuistik apa aplikatif? Aplikatif. Nah, yang tidak boleh, misalnya pertanyaannya sampai bikin begini, apa yang dimaksud dengan sejarah
Nah, ini salah. Terus apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Nah, ini salah ini. Ini salah. Wes, sampai di sini tergambar ya isi dari penjelasan saya. Tergambar? Oke. Jadi kalau punya judul usahakan seperti itu tadi. Dibikin pertanyaan yang dibikin rumusan masalah yang rumusan masalahnya itu antara kasuistik dan aplikatif. Kemudian untuk petunjuk penulisannya, tentukan pertanyaan utama yang akan dijawab dalam pembahasan. Pertanyaan itu dijawab di dalam apa? Pembahasan. Bukan di kajian pustaka, ya. Terus kemudian pastikan rumusan masalah spesifik, jelas dan sesuai dengan tema. Temanya bahasa Indonesia, maka jangan lari dari itu. Kemudian hindari rumusan masalah yang terlalu luas atau ambigu. Oke, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu menjelaskan tujuan dari penulisan makalah, atau ini kurang pas kalimatnya. Tujuan dari rumusan masalah. Yang benar ya. Rumusan masalahnya tadi bunyinya apa? Bagaimanakah perkembangan bahasa Indonesia mempengaruhi logat penduduk Indonesia. Nah, tujuan ini tuh untuk apa? Tujuannya untuk memahami, menganalisis atau meneliti. Kalau sekelas makalah itu masih memahami. Nanti kalau sudah skripsi tujuannya adalah menganalisis atau meneliti. Jadi yang penting sekarang adalah mengetahui dulu. Oke, berarti tujuan rumusan masalahnya bisa kita kopas dari tadi dan dirubah saja untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia dan pengaruhnya kepada logat. Enggak enak toh, Rek. Pengaruhnya terhadap logat penduduk Indonesia. Pertanyaannya diganti titik. Itu namanya apa? Tujuan penulisan. Jadi sampai di sini jelas. Tujuan penulisan itu terkorelasi dengan rumusan masalah. Pak, alah berkoyong ini berarti podo wae. Enggak sama. Tujuan itu nanti menjelaskan isi daripada pembahasan. Kalau isi pembahasannya adalah untuk mengetahui, ya, kalau tujuannya adalah untuk mengetahui, berarti pembahasannya nanti isinya adalah kajian-kajian dari referensi. Kalau tujuannya adalah untuk menganalisis, berarti isi pembahasannya adalah berupa data-data yang harus kalian analisis. Kalau tujuannya adalah untuk melakukan penelitian, berarti makalah ini harus ada metode penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif. Konsekuensinya banyak, ya. Jadi ini beda, paham? Clear? Pak, yang namanya makalah kan ya kayak gini, enggak. Jadi istilah makalah itu adalah istilah sebenarnya untuk riset. Makalah itu sebenarnya istilah untuk pembukuan hasil riset. Yang mana hasil riset itu berdasarkan penelitian. Tapi lah sampean dikongkon riset dhisik, arep nggih makalah ngene iki kira-kira nangis apa ora? Wong maca referensi puyeng ora karo-karuan gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita paham rumusan masalah sama penulisan, baru kemudian masuk di dalam bab 2 yang diisi adalah kajian pustaka dan pembahasan. Kajian pustaka ini kita ringkas, yang pertama menjadi kajian pustaka, yang kedua adalah pembahasan. Jadi cuman 2 ini. Nah, kajian pustaka itu ngomongin apa? Kajian pustaka itu menguraikan teori-teori
atau konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik yang diangkat. Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar teori yang akan digunakan dalam pembahasan. Nah, tadi judul makalahnya apa? Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baru kemudian kita bawa ke sini. Kajian pustakanya berarti yang pertama satu sejarah, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah perkembangan bahasa bahasa Indonesia. Oh iya, untuk supaya gini jangan huruf kapital ya, tapi kapital di awal saja lah gitu, guys. Berarti di sini nanti yang akan kita bahas adalah kajian pustakanya. Pertama ngomongin apa? Sejarah. Sejarahnya diisi apa? Diisi pengertian. Nanti kita mengarah kemana? Kepada apa? Kepada definisi. Definisi nanti itu definisi sendiri apa definisi para ahli? Dimulai dari definisi para ahli, baru kemudian rangkuman atau penyimpulan. Nah, jadi biasanya begini, sejarah merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Oh ya, aku kan duwe mos iki ya. Ini sejarah merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, yang mana manusia tidak bisa lepas dari itu. Sejarah merupakan penjelasan daripada bagian daripada balik. Yes. Loh, kok nggak masuk? Harusnya masuk. Kok nggak masuk? Yes. Kemudian definisi sejarah. Definisi sejarah dapat dipahami sebagai perjalanan hidup manusia. Terus kemudian secara terminologi, sejarah berasal dari kata syajaratun. Ini syajaratun adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Arab bermakna pohon. Nah, sedangkan secara istilah sejarah adalah bla 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 bla. Dari siapa ini? Dari sampean sepemahaman. Menurut Ibnu Khaldun, menurut Ibnu Khaldun, tahun berapa Ibnu Khaldun, Rek? Anggaplah 219 Masehi, kok 2019? 200 itu apa ya? Anggaplah 800 Masehi ngono ya. 800 Masehi adalah bla 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 begitu. Sampai di sini ini baru ngomongin apa kajian pustaka. Kalau seperti ini namanya konsep atau teori? Konsep apa teori? Ini namanya konsep. Apa? Konsep. Kalau teori itu apa? Nah, misalnya di sini ditambahin perkembangan bahasa Indonesia. Kita di sini bisa ngomongin teori bahasa jenenge. Secara teori perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh
faktor sosial, interaksi bla 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 bla. Ini baru ngomongin teori. Jadi isi daripada kajian pustaka itu yang pertama ngomongin konsep, yang kedua ngomongin teori. Kalau seperti ini berarti teorinya itu ngomongin apa? Teorinya itu ngomongin bagaimana ceritanya bahasa itu bisa berkembang. Artinya nggak baku. Dulu jarum itu ditulis dejarum. Jarum, dejarum. Kalau sekarang itu kan tulisan lama toh. Sekarang udah diganti langsung. Terus masih banyak kok nama-nama tokoh kita yang pakai bahasa apa jenenge? Ejaan lama. Seperti contoh Soekarno itu ditulis Soekarno, tapi bacanya Soekarno. Bayangkan kalau itu masih ada, kira-kira sampean pusing baca nih. Sama halnya kayak kita baca bahasa Inggris, teksnya apa, bunyinya apa. Itu kalau kita terapkan itu. Oke, sampai di sini ini adalah apa tadi? Kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itulah yang mengurai pengertian judul, teori-teori di dalam judul, ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam pembahasan. Pembahasan itu isinya apa? Nah, pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya tadi apa? Kita cek di sini. Ini ya. Kita ambil. Oke. Kita ambil. Kita ke pembahasan lagi. Kita kopas. Jangan sampai lupa. Berarti bagaimanakahnya dibuang, diganti perkembangan bahasa Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dan pengaruhnya terhadap logat penduduk Indonesia. Ini yang membahas apa? Isi daripada rumusan masalah. Paham? Paham ya? Oke. Saya berikan penjelasan, kalau tadi kan langsung praktek ya. Jadi pembahasan adalah bagian dari makalah yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan teori yang telah dijelaskan di kajian pustaka. Maksudnya begini, Rek. Kenapa kok kajian pustaka harus ada? Kalau misalnya belum apa-apa di sini, saya ngantuk utuh. Siapa kayak jadi ngantuk utuh. Itu di belakang ada air. Aja ngobrol sih ya. Jadi kalau misalnya ya di sini saya ngomong langsung. Dalam menulis kita harus mengerti sistematika penulisan yang deduktif dan induktif agar tulisan kalian memenuhi standar kaidah ilmiah. Sementara sampean belum paham apa yang dimaksud deduktif. Belum paham apa yang dimaksud induktif. Belum paham apa yang dimaksud dengan ilmiah. Kira-kira paham enggak dengan yang saya ucapkan? Enggak paham. Supaya paham gimana? Harus dibikin kajian pustaka. Saya ngomong dulu. Mas Dok, deduktif itu begini. Induktif itu begini. Ilmiah itu begini. Barulah kemudian saya ngomong seperti tadi. Paham? Nah, sama. Ketika kita mau membahas perkembangan bahasa Indonesia dan pengaruh perkembangan bahasa Indonesia dan pengaruhnya terhadap logat penduduk Indonesia, ini kan ngomongin sejarah, ngomongin bahasa Indonesia, ngomongin teori perkembangan. Maka ketika di sini nanti masuk ke pembahasan, itu orang yang baca wis nggak bingung. Misalnya ketika dia ada bingung, di sini ada term sejarah, istilah-istilah yang ada di dalam sejarah. Misalnya kalimat baku, kalimat formal, kalimat apalagi dan seterusnya. Itu dia udah nggak bingung. Kenapa? Karena di atas ini sudah dijelaskan. Connect apa bareng? Paham apa bareng? Paham ya? Paham lah kudu nih. Saya lanjutkan. Nah, petunjuk penulisan bahas temuan atau data yang relevan dengan topik dan rumusan masalah.
Maka sampean harus perbanyak baca jurnal, banyak baca tulisan, jangan copy paste gawe makalah copy paste, nggak ada goblok ya. Nanti nggak berkembang sampean. Jadi bikin makalah itu harus rancang sendiri, susun sendiri. Sekiranya nanti sampean itu bisa menemukan formulasi tulisan yang baik dan benar. Awalnya paling elek nggak apa-apa, nanti lama kelamaan akan semakin bagus. Kalau dari awal wis copy paste, terus akhirnya ketagihan. Ki dosene sampean yo delalane ora galak sisan. Dijiarne wae ya wis. Sampai engko giliran skripsi, giliran wayahe nulis, tulisannya berantakan. Oke. Gunakan data atau contoh konkret yang mendukung analisis jika tersedia. Pastikan argumen yang disajikan logis dan didukung oleh bukti atau referensi. Kemudian akhiri bagian ini dengan ringkasan poin penting yang dapat menjadi dasar kesimpulan. Oke, coba perhatikan untuk bagian penutupnya. Bagian penutupnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini apa? Kesimpulan itu merangkum jawaban dari rumusan masalah atau hasil dari analisis yang dilakukan pada pembahasan. Maksudnya begini, Rek. Jadi, untuk kesimpulan itu tidak boleh keluar daripada jawaban rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ya, maka di sini nanti fokusnya kepada jawaban daripada rumusan masalahnya tadi. Bagaimanakah perkembangan bahasa Indonesia mempengaruhi logat penduduk Indonesia? Itu yang dirangkum di kesimpulan. Ulang. Nah, terakhir adalah saran. Saran ini sampean minta saran atau sampean memberikan saran? Memberikan saran atau minta saran? Memberikan saran. Kan udah nulis, udah paham, udah punya banyak pengetahuan. Kalau udah, sekarang saran sampean apa? Saran kemana, Pak? Ya, sesuai dengan topiknya. Yang pertama, saran untuk karena topiknya bahasa Indonesia tadi ya, prodi bahasa Indonesia. Yang kedua, saran untuk pengguna bahasa Indonesia. Yang ketiga, saran untuk penulis kelanjutan. Itu bisa dirumuskan. Jadi, bagian saran berisi rekomendasi atau usulan yang berkaitan dengan topik makalah, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun untuk implementasi praktis. Iki penulisan aja ini. Penulisan. Maksudnya begini, Cah. Jika sampean itu menulis makalah, kira-kira makalah itu sudah menyelesaikan semua hal pada tema itu belum? Belum tentu. Pasti banyak topik yang belum selesai. Nah, topik yang belum selesai itu sarankan kepada penelitian selanjutnya supaya menyelesaikan. Connect. Paham orang? Cek bingung, Pak. Oke. Tak tambahi. Kalau untuk panduan tambahan, untuk penggunaan bahasa, gunakan bahasa ilmiah yang baku, objektif, dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Iki penyakit iki. Kadang-kadang para peserta itu nulis iku kaya apa jenenge? Nulis makalah itu kaya nulis obrolan lho. Jadi gunakan bahasa yang baku. Selanjutnya adalah referensi. Sertakan referensi sesuai standar penulisan akademik STAIDA. Kita pakai Apasetil atau Chicago manual. Engko tak dudone sampean tak gertakane tok enggak bingung kok. Kemudian penomoran halaman dengan format nomor halaman sebelum bab Romawi kecil di tengah bawah. Nomor halaman bab angka di tengah bawah. Angka ya. Kemudian nomor halaman bab angka kanan atas. Bingung nggak ora? Ora lah ya. Untuk fontnya itu baku, Times New Roman, margin 2 cm atas kanan bawah. Kemudian 3 cm untuk kiri. Itu menyisakan untuk penjilitan itu. Yang terakhir adalah jarak spasinya 1. Dah. Sebenarnya masih banyak nanti itu panduannya, tapi itu nanti bisa dibaca di buku panduan. Saat ini sedang saya susun. Insya Allah 4 hari lagi selesai.
Kalau udah selesai nanti dicetak, engko diedarkan ke sampean-sampean. Udah dapat buku pedoman penulisan karya ilmiah belum? Belum. Ya, soalnya jadi proses. Aslinya wis ada mbiyen, tapi pengen tak update. Tak upgrade, setelah itu nanti baru dicetak. Untuk pendaftaran kemarin kan salah satu anunya itu ya, buku penelitian ya. Nah, buku pedoman itu ya, tunggu sabar ya. Lah arep dicetane sembian kae sajane iso wae rek, cuman engko giliran aku upgrade sampean tuku meneh kan bingung. Nambah duit meneh. Oke. Kita bikin contoh kisi-kisi makalah. Kita bikin judul makalah teori permintaan dan penawaran. Setidaknya walaupun sampean pendidikan atau apa, dulu kan pernah belajar ekonomi ya. Pernah belum? Ya minimal pernah krungu lah teori permintaan dan penawaran. Pernah ya? Nah, supply dan demand. Nah, untuk ini saya bikin contoh. Kemudian untuk mata kuliahnya ekonomi syariah, saya belum delalah tapi ya orang sempet gawekne contoh makalah sing sesuai karo prodi ini sampean, tapi kan ini campur ya. Kemudian prodi ekonomi syariah. Jadi judul makalahnya apa? Teori permintaan dan penawaran. Kemudian mata kuliahnya ekonomi makro ekonomi mikro syariah. Saya tanya, untuk teori permintaan dan penawaran, kira-kira nanti untuk rumusan rumusan masalahnya bunyinya apa? Rumusan masalahnya bunyinya apa? Ayo. Tadi apa? Aplikatif atau kasuistik. Kira-kira bunyinya apa? Diaplikasikan atau dicarikan kasus. Ayo kira-kira kasusnya apa jenenge? Bunyi pertanyaannya gimana? Ayo usul, aja meneng. Nah, sampean usul. Kira-kira bunyinya apa? Bisa? Tersusun ya. Gak nyambung. Tapi oke, enak suaranya. Ayo, coba usulkan lagi yang lain. Nah, ngadep ini. Ayo usulkan. Apa tadi? Aplikatif atau kasuistik. Berarti bunyinya gimana kalau aplikatif? Kira-kira bagaimana teori permintaan dan penawaran diterapkan di dalam ekonomi syariah? Kan aplikatif. Kalau kasuistik, apakah teori permintaan dan penawaran sesuai yang konvensional sesuai dengan ekonomi syariah? Apa saja? Kan sebenarnya pertanyaannya bisa banyak. Kita jangan kemana-mana dulu. Kita ke latar belakang. Kira-kira isinya apa? Deskripsi isi. Menjelaskan dasar pentingnya pemahaman teori permintaan, penawaran dalam konteks ekonomi syariah. Ya. Kemudian uraikan bagaimana teori ini mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi di dalam Islam serta hubungannya dengan pasar syariah. Kalau ini yang harus dijelaskan, kira-kira poin kuncinya apa? Kuncinya adalah pertama, pengertian umum teori permintaan dan penawaran, relevansi topik ini dengan ekonomi syariah, kemudian masalah yang dihadapi dalam penerapan teori di pasar syariah. Itu kan yang dibahas di dalam mana? Di latar belakang. Ayo langsung ngecek prakteknya ya. Langsung ngecek prakteknya ya. Kita ke pendahuluan latar belakang. Kecilikan ora teker. Kecilikan. Kebaca. Oke. Berarti kan tadi bunyinya apa? Pengertian umum teori permintaan dan penawaran. Coba kita lihat di sini. Dalam konteks ekonomi, teori permintaan dan penawaran memainkan peranan penting sebagai dasar pengambilan keputusan baik bagi konsumen maupun produsen. Umum apa enggak?
umum. Teori ini menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan Pemahaman terhadap teori ini menjadi lebih signifikan ketika diterapkan pada sistem ekonomi berbasis syariah, di mana tidak hanya aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan tetapi juga etika dan hukum Islam. Ekonomi syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam memberikan panduan khusus dalam perdagangan dan transaksi yang mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan dari unsur riba, gharar, ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Sampai di sini kira-kira sesuai enggak dengan arahan ini? Pengertian umum teori permintaan dan penawaran. Ingat ya, korelasinya dengan apa? Konteks syariah. Jadi menjelaskan dasar pentingnya pemahaman teori permintaan dan penawaran dalam konteks apa? Ekonomi syariah. Tercapai enggak dalam satu alinea ini? Tercapai enggak dalam satu alinea ini? Ayo, tercapai apa enggak? Ya tercapai lah. Itu pentingnya konsep. Jadi saat durungnya nulis harus punya apa? Konsep. Wes. Kemudian selanjutnya apa? Uraikan bagaimana teori ini mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi di dalam Islam. Coba kita lihat alinea selanjutnya. Ayo. Dalam ekonomi syariah, teori permintaan dan penawaran diterapkan dengan cara yang memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini udah ngomongin itu belum? Udah ngomongin belum? Udah ya? Prinsip ini sangat berbeda dari pasar konvensional yang lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan. Dalam pasar syariah, teori permintaan dan penawaran tidak hanya berfungsi untuk menentukan harga dan jumlah barang yang tersedia, tapi juga berperan untuk menjaga kesesuaian praktek ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari unsur yang merugikan pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Dah, coba sama perhatikan, tercapai belum? Uraikan bagaimana teori ini mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi di dalam Islam, serta apa? Hubungannya dengan pasar syariah. Terus kemudian udah dapat ya? Udah dapat. Setelah udah dapat, namun terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan teori ini di pasar syariah. Salah satunya adalah adaptasi teori ini agar selaras dengan aturan-aturan syariah tanpa menghilangkan esensi dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Ini masalahnya. Piye carane teori permintaan dan penawaran diterapkan di dalam ekonomi syariah? Piye carane? Kan gitu toh? Beberapa tantangan lainnya mencakup penerapan harga yang adil dan menghindarkan transaksi mengandung bla bla. Ini masalahnya. Masalah yang ditawarkan. Wes. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan pemahaman mendalam mengenai teori permintaan penawaran dalam kerangka syariah sangat diperlukan untuk mewujudkan pasar yang adil dan efisien sesuai prinsip Islam. Ini udah ngomongin apa? Pentingnya penulisan. Karena seperti itu bunyi latar belakangnya, maka rumusan masalahnya bunyinya gini. Bagaimana teori permintaan dan penawaran berperan dalam ekonomi syariah? Gitu dah. Yang kedua, apa saja perbedaan dalam penerapan teori permintaan dan penawaran pada pasar konvensional syariah? Judulnya tadi apa? Teori permintaan dan penawaran. Rumusan masalahnya aplikatif dan kasuistik. Gitu. Connect. Pak, kok cuma 2 rumusan masalahnya? Mau nambah? Boleh. Arep papat? Boleh. 5? Boleh. Sepuasnya. Oh. Kok marem kok presentasi nih. Ngentek-ngentek nih waktu. Tapi aja diwaca. Lah presentasi diwaca ora? Presentasi itu apa sih? Menyajikan secara langsung. Menyajikan secara langsung itu bukan baca makalah. Aku lah presentasi membaca makalah tak sopan nih. Boleh ngono sampean diseneni apa ora? Presentasi itu makalahnya ditutup. Diambil poin-poin pentingnya, dijelaskan.
Wah, koyo aku ngene iki. Wah, des. Bisa ya? Begitu. Ora diwaca sitok-sitok, mari diwaca. Ya, siapa yang mau tanya? Alah, Rek. Kayak apa ngono lho. Ah, jangan ngisi-ngisini aku. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya tujuan penulisan itu bisa ditulis dalam satu alinea saja boleh. Mau dibikin sama juga, mau dibikin dua juga boleh. Pertanyaannya kan ada dua. Tujuan penulisan adalah memahami teori permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi syariah dan implikasinya terhadap praktek ekonomi syariah di pasar. Boleh seperti itu. Boleh juga bunyinya seperti ini, iki padha iki rek. Yang pertama, memahami teori permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi syariah. Yang kedua, memahami implikasi teori permintaan dan penawaran terhadap praktek ekonomi syariah di pasar. Boleh. Tapi yang paling bagus pakai yang model ini. Maksudnya benar jelas. Rumusan masalahnya dua, maka tujuannya juga dua. Kemudian sebelah sini ini tadi apa? Kisi. Sebelah kanannya apa? Isi makalahnya. Jadi saya mulai dari kisi-kisi baru kemudian nulis. Setelah nulis tak dudone sampean modelnya koyo ngene. Kira-kira nyusun sampeyan mbane iki sewengi cukup ora? Gak cukup. Sampai lak nyusun makalah sewengi apa rong dina apa sak jam? Hah? Sak jam kok iso? Iya Pak Kopas. Lah. Jadi sekali dengan Kopas nulis dhewe rek hasilnya kok marem sampean. Marem kok. Mareme saiki kesel tapi marem. Waktune Pak gak enek alasan wae. Asline yo enek wae. Ya konsekuensi lah jenenge belajar ya. Oke, kita masuk ke mana? Ke kajian pustaka. Deskripsi isi kira-kira apa? Menguraikan teori dasar permintaan dan penawaran serta literatur penting yang relevan termasuk teori dari perspektif syariah. Maka poin kuncinya pertama adalah definisi teori permintaan dan penawaran. Yang kedua, perbedaan konsep antara pasar konvensional dan pasar syariah. Coba kita lihat di sini bunyinya apa? Kajian pustaka. Nih. Coba tadi menguraikan teori dasar permintaan dan penawaran. Kemudian serta literatur yang relevan termasuk teori dari perspektif ekonomi syariah. Yang pertama definisi teori permintaan dan penawaran. Yang kedua perbedaan konsep pasar konvensional dan pasar syariah. Yang ketiga landasan syariah dalam teori permintaan dan penawaran. Oke, pokoknya paham isine. Ini apanya Pak? Ini supnya. Isinya mana? Nih. Tuh, kok angel mung didemek iki. Nih isinya. Oke. Secara umum teori permintaan menjelaskan hubungan bla bla bla. Baru kemudian di sini ngomongin apa? Dalam teori ini apabila harga sesuai bla 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 bla. Ini ngomongin pengertian. Selanjutnya ngomongin apa? Perbedaan konsep pasar konvensional dan pasar syariah. Terus karena ngomongin perbedaan konsep pasti ngomongin larangan riba, kemudian ngomongin larangan gharar, terus prinsip keadilan dalam harga dan keuntungan, transaksi yang berlandaskan etika dan moral itu. Terus kemudian yang ketiga apa? Kita cek isinya. Nah, yang ketiga ini, ini masih ngomongin kajian pustaka. Oke, selanjutnya kita kecilkan dulu. Kok angel men ya ditemek ya. Oke. Baru kemudian masuk kepada pembahasan. Pembahasannya isinya apa? Yang pertama, peran
teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Saya tanya, ini sesuai dengan rumusan masalahnya belum? Ayo dicek rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya tadi bunyinya apa? Bagaimana teori permintaan dan penawaran berperan dalam ekonomi syariah. Dibunyikan menjadi peran teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Podo apa ora? Podo. Apa? Hah? Iya, wis gabung toh? Ora. Kadang contohnya ekonomi ora apa-apa. Alah ukur contoh lho. Iya, padha wae. Padha wae. Walaupun sampai pendidikan temanya ini enggak apa-apa. Wong iki kan praktek ta, praktek penulisan. Oke, yang penting pembahasan adalah sesuai dengan rumusan masalah. Isinya mana? Dua, mekanisme permintaan, terus ini contoh nyata dan seterusnya, tantangan dan kendala dan baru kemudian masuk kepada sub 2. Sampai dikene paling kok bingung kok rancu sub CB. Jadi itu tadi ngomongin peranan teori permintaan dan penawaran. Baru kemudian kita ngomongin perbedaan dalam penerapan teori permintaan dan penawaran pada pasar konvensional dan pasar syariah. Sesuai nggak sama rumusan masalahnya? Ya sesuai. Apa saja perbedaan dalam penerapan teori permintaan dan penawaran pada pasar konvensional dan syariah dibunyikan menjadi ini perbedaan dalam penerapan gitu. Clear? Paham? Paham? Isinya apa ya? Isinya ya kajian itu. Oke. Iki terkait dengan isi daripada makalah. Kenapa kok saya jelaskan kayak gini ya benek clear kabeh. Saya tutup dulu baru kemudian masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya teori permintaan bla 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 meliputi pokoknya ini menjawab rumusan masalah. Oke. Yang terakhir saran bisa diredaksikan kayak gini, bisa juga disub-sub untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan teori permintaan dan penawaran dalam pasar syariah. Kajian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model ekonomi yang lebih komprehensif dan selaras prinsip syariah. Iki apa jenenge? Sarannya untuk apa ini? Sarannya untuk apa ini? Sarannya untuk kajian lanjutan di sub satu kajian lanjutan di kemudian yang kedua apa? Disarankan agar pemerintah kepada siapa ini? Pemerintah dan lembaga ekonomi syariah terus memperkuat regulasi yang memastikan transparansi, mencegah praktik. Terus kemudian ini saran untuk siapa ini? Pelaku pasar. Kalau kajian lanjutan itu kira-kira untuk siapa? Untuk mahasiswa gitu. Connect ya? Oke, daftar pustaka. Sampai di sini dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Ada? Kalau enggak ada, maka apa? Daftar pustaka nanti dulu. Mari ini. Yang penting substansi makalahnya dulu. Nah, setelah ini baru saya mau ke situ. Ada yang ingin ditanyakan dari seluruh materi saya? Wis paham ya? Antara bab 1, bab 2 sama bab 3. Kalau bab 1 isinya apa? Latar belakang, rumusan, masalah, terus tujuan penulisan. Untuk bab 2, kajian pustaka, terus kemudian pembahasan. Kajian pustaka itu membahas apa? Membahas isi daripada judul. Kalau kajian pustaka, kalau pembahasan itu membahas apa? Rumusan masalah. Paham? Paham. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu menyimpulkan apa? Menyimpulkan hasil pembahasan. Jadi bukan kajian pustakanya, tapi apa? Hasil pembahasan. Jadi kalau kita bikin pola, kita sederhanakan dulu ya, biar semuanya paham.
ini biar nggak rusak, tak kena nih wae. Pengen bisa nyusun kayak gini, pengen orang sampean. Nanti tak kasih lihat sisi menakjubkannya. Oke. Jadi bab 1 pendahuluan berisi latar belakang. Kecil kan rek? Iya bene ketok kabeh Jawa kowe. Ya wis. Jadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan untuk kajian pustaka itu membahas judul dari sisi definisi, terus kemudian kajian teori. Kalau untuk pembahasan itu menjawab rumusan masalah. Oke. Kalau untuk kesimpulan itu menyimpulkan pembahasan. Jadi jangan salah arah. Tak bikin nanti ya aku kok orang duwe pena nang kene ya. Oh, enggak enak pena nih. Ya wis bene. Penting sampean wis paham ya. Clear? Clear? Blong wisan kabeh? Jangan salah arah lagi ya. Oke, selanjutnya sekarang akan kita balik ini mana ya rada angel ya. Oke. Sekarang kita bikin daftar isi. Kemudian sebelum ke sebenarnya rek bikin daftar isi halaman itu gampang, tapi tak prakteknya sih ya. Sampean perhatikan di sini. Di sini ini apa ini? Ini namanya heading. Kenapa heading ini bisa muncul? Karena ketika saya menyusun sub, itu saya pakai heading ini. Heading 1, heading 1, heading 2, heading 3. Ini saya pakai. Kalau ini dipakai, maka nanti itu bisa dipakai untuk rumusan untuk daftar isi sekaligus mempercantik isinya ya. Nah, jadi untuk heading 1 itu dipakai untuk babnya ya. Untuk apa? Untuk babnya. Sementara untuk latar belakang ini memakai heading yang kedua. Jadi ini heading 1, kemudian ini heading 2. Kalau seandainya ini tak klik heading 2, jadinya akan seperti itu. Mengikuti format yang latar belakang. Tapi kan bukan begitu susunannya, seharusnya begini kan. Nah, kemudian untuk heading yang ketiga itu adalah untuk sub selanjutnya, seperti sub ini, definisi, teori. Ini heading ketiga ini. Nah, kalau heading ini sampean pakai, maka nanti sampean ketika nyusun itu lebih rapi, lebih gampang. Sub-subnya itu tertera jelas di samping kiri ini. Oh, ini ketok rek. Ketok apa? Apa kecilikan? Kekecilan ya. Kalau ini nggak bisa diatur ini. Kalau ini saya bisa memperbesar. Kayak kok anu ya. Coba anu nih pejenangnya sorotnya diduk nih. Ben nggak makan tembok. Jam 10.
sebentar ya. Sudah ya Pak Mail ya. Kita lanjut ya. Berikutnya Pak Ramadan ya. Ramadan. Wis medok. Ini kebaca Rek? Hah? Enggak. Kok enggak ya? Tadi itu udah saya bikin bagus loh. Display setting. Saya pengen ora? Oke. Kelihatan? Hah? Kelihatan nggak? Hah? Ice nggak kelihatan. Semburi kelihatan, sengarep kok nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau sampean udah mengikuti menggunakan heading yang tadi, kemudian sampean bikin daftar isi, itu gampang. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini udah mewakili isi daripada daftar isi. Sehingga di sini nanti sampean klik referen, ya. Apa? Reference. Kemudian table of content. Table of contentnya gimana? Kita ke sebenarnya nang kene langsung iso rek. Klik ini klik langsung jadi. Nah, ini langsung jadi kan? Langsung rapi dia. Nah, terus Pak ini ada konten, ada makalah. Ya ini dihapus lah ini, kan nggak dibutuhkan. Yang mana? Ini dihapus, ini dihapus. Terus kemudian kontennya juga dihapus. Udah selesai. Jadi makalah sampean harus punya daftar isi yang sesuai dengan halaman. Biasanya sampean piye? Manual. Sitok-sitok. Oh, sesana aja ya, sini aku. Oke. Tapi tentu cara yang lebih bagus nggak kayak gitu. Cara yang lebih bagus bagaimana? Kita klik table of content ya. Kemudian ini kelihatan, kebaca enggak? Hah? Custom table of content. Ya. Sehingga kelihatan majukin itu aja. Kilo kosong kilo. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Kita pilih table of content. Terus kemudian heading yang kita butuhkan sebenarnya cukup 2 saja. Tapi kalau maupun pakai 3 nggak apa-apa. Kita di sini modif dulu biar bagus. Tok 1 itu mewakili heading 1. Heading 1 tadi isinya apa? Isinya apa? Sub apa namanya, babnya ya, babnya. Kalau bab itu tebal apa tipis? Tebal. Maka toknya kita modif. Jadi di sini dikasih tebal. Kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kemudian kita klik oke. Selanjutnya tag tok 2 itu mewakili heading yang kedua. Heading yang kedua kita modif, posisinya udah, formatnya udah bener, tapi formatnya kurang bagus. Kita kasih di sini paragraf. Paragraf bingung ora? Jadi gimana caranya biar dia itu agak menjorok ke dalam.
Maka before text-nya kita tambahin kira-kira sampai 4 lah. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Selanjutnya adalah tok ketiga. Piye caranya tok ketiga? Kalau tadi 4 berarti dia kira-kira agak maju 4,5 lah. Jadi ini kita klik untuk apa? Paragraf. Kemudian ini before tag-nya ditambahi berapa? 4,5. 0,45 lah ya. 0,45. Klik OK. Yes. Setelah dapat kita klik OK. Oke. Kemudian modelnya nanti akan seperti ini dia. Kita klik OK. Lah, kayak gini jadinya. Oh, ini kurang maju ya? Kurang maju ya? Kurang maju sedikit lagi. Kita tambahin lagi tadi untuk custom modif. Tok yang berapa tadi? Ketiga ya. Ketiga, format paragrafnya dibikin 5 sekalian. Oke. Kita cek di sini. Kita klik OK. Kurang menjorok ya? Kurang ya? Kalau kurang tambahin lagi. Kita undo. Kita ke sini. Kita ke sini. Kira-kira berapa, Rek? Enak toh. Format paragraf kita bikin 6 lah ya. 6 kayaknya wis oke. 7 ya, 7. Oke. Oke, coba nah wis rodok maju kan. Gini. Nah, kayak gini Rek jadinya. Pak, kurang titik nih, tambah dhewe. Gitu ya. Oke. Kalau modelnya sudah seperti ini Rek, kok gampang. Sampean garek ngotak-ngatik kalau misalnya nek penambahan. Nah, coba perhatikan. Ini kan halamannya belum saya kasih. Halaman sebelum bab itu taruhnya di mana? Di tengah bawah. Romawi apa angka? Romawi. Kita isi ya. Insert. Terus kemudian page number bawah ya. Oke, biarin aja gini dulu. Terus selanjutnya kita tambahin sekalian insert page number top ya. Top itu apa? Atas. Atas kanan apa atas tengah? Atas kanan. Hafalin ya. Ini loh, tadi kan udah dikasih pedoman tambahan. Ini tadi. Oh, nang dhuwure ding ya. Oke. Untuk nomor halaman itu apa? Romawi kecil di tengah bawah. Sebelum apa? Sebelum bab. Nah, piye carane bikin Romawinya ben enggak ganggu kancane? Gini. Untuk judul ini mestinya pakai halaman apa enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau enggak, maka dia kita pisahkan dengan halaman kata pengantar. Piye cara misahne? Ngene Rek. Di sini ada layout break, kemudian next page. Apa? Layout break, next page. Klik. Setelah ini baru kemudian kita klik 2 kali. Di sini link to previous-nya diputus. Ini adalah link apa? To previous diputus. Ah, ini yang diputus bagian atas apa bawah? Atas lah. Tapi dua-duanya harus diputus, juga termasuk bagian bawah. Putus. Yes. Setelah putus, baru kemudian halaman atas kita hapus. Nanti tidak akan ngefek ke halaman bawah. Ini kita hapus. Nah, ya. Ini kita hapus. Nah, nggak ngefek toh? Nah, gitu. Terus kemudian untuk halaman kata pengantar
sama halaman daftar isi, harusnya apa rek? Romawi di tengah bawah. Piye bene nggak ngefek ke sini? Dipisah lagi. Apa tadi? Apa tadi? Layout, terus break, terus next spec. Setelah itu klik 2 kali, diputus. Setelah diputus, ini diputus juga ya. Setelah diputus, selanjutnya kita naik ke atas. Ini bisa kita hapus tanpa mengganggu bagian bawah. Nah, ya. Kemudian ini juga kita ganti. Cara gantinya gimana? Ketika dalam posisi kita ngetik apa namanya ini halaman, pasti di sini nanti muncul seperti ini. Ini tinggal aja nanti ada format page number. Kemudian ini biarin continue aja, hanya saja dirubah menjadi Romawi kecil. Kayak gini ya. Kita klik oke. Wes. Perhatikan ini kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya halamannya Romawi 2. Daftar isi Romawi 3. Untuk bab 1 pendahuluan masih kayak gini. Belum ada perubahan. Penak kan? Penak ya? Oke. Berarti sekarang kita tinggal ngurusin bab sama sub bab. Babnya halamannya di mana? Di tengah bawah. Isi babnya halamannya di mana? Isi babnya? Oh, gori kita ya wes. Ini berarti udah di next spec tadi ya. Berarti tinggal aja ini dihapus. Hapus. Tapi ini kan seharusnya halaman berapa ini? Halaman 1. Nah, kesampaian blok, kemudian di sini ada page number, format, kemudian pilih start at 1 ya, dimulai dari angka 1 sehingga klik berubah jadi 1 toh. Oke, sampai di sini sebenarnya halamannya udah tersusun rapi. Untuk bab 1 halamannya udah di tengah berupa angka. Bab 2 halamannya di mana? Ada di tengah bawah ya, udah angka ya. Tapi isi babnya seharusnya di mana, Rek? Isi babnya seharusnya di kanan atas ya. Wes. Isi babnya seharusnya di kanan atas. Supaya berada di kanan atas caranya gimana? Caranya ini, Rek. Ini apa? Dipisah lagi. Kalau tadi memisahkan antar halaman itu pakai bab, pakai next page. Sekarang kalau memisahkan bab dengan halaman selanjutnya itu memakai ini, Rek. Kursornya ditaruh di sini. Di sini, ya. Kemudian breaks, kemudian text klik continue. Continue. Setelah continue kita turun ke bawah, kita klik 2 kali. Di sini link top reviews-nya dihapus. Di sini link top reviews-nya juga dihapus. Terus ini kita hapus blank. Setelah itu ini halamannya dipindah ke kanan atas. Page number top sebelah kanan. Nah, sekarang halaman bawahnya nggak ada ya. Oke. Terus lah sekarang berarti bab 3-nya wes sampai di sini coba perhatikan. Untuk babnya halamannya di mana di sini? Di tengah bawah. Kelihatan ya? Untuk isinya di kanan atas. Sementara lah nanti kalau masih berlanjut biarin aja di kanan atas. Tapi masalahnya di sini ketemu bab lagi. Kalau bab isi apa nama page numbernya di mana? Di tengah bawah. Maka ini perlu kita modif lagi ya. Kita klik, kita layout, break apa tadi? Next page. Kita klik 2 kali. Ini kita hapus ya. Kita link top reviews dulu.
kita hapus. Setelah kita hapus, kita ke bawah, diisi pakai page number, terus tengah apa bawah? Bawah ya, bawah tengah. Lupa nomor 1, gampang, diblok aja. Page number, formatnya dibikin continue, maksudnya lanjut dari halaman sebelumnya. Wes, tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, Cah, sampean kemudian arep ngisi daftar isinya udah sesuai dengan halamannya apa belum? Daftar isi seharusnya Romawi ya. Kemudian kata pengantarnya kehapus tadi ya. Kata pengantarnya kehapus. Kita di sini sebenarnya ini, Pak. Ini kita untuk ngupdate halaman itu gampang. Cukup klik kanan ya, klik kanan update file. Ya. Terus kemudian di sini kita update page number only. Kita klik OK. Berubah toh? Penak ya? Penak toh? Wes pasti nggak bakalan halaman nih salah. Gak mungkin. Pak ini kok Pak ya? Kehapus daftar ispo jenenge. Seharusnya kan enak apa rek? Enak kata pengantar. Kehapus piye Pak iki Pak? Nggak usah diulangi dari awal. Di sini ada pilihan lagi, update file. Terus kemudian pilih update entry tabel. Langsung nanti dia perbaiki dari awal lagi. Lagi-lagi yang kita tidak butuhkan dihapus. Ini dihapus, ini dihapus. Oke nih connect. Hafal ya? Yes. Makanya kita ngomong nggawa laptop mergo arepe praktek mari ngene. Ya. Sing urung duwe ya wis piye meneh, tapi sing lek iso sing duwe ya nggawa. Sing duwe enggak nggawa sapa? Ngacung. Enek. Keeneng. Nah, kan? Oke. Engko kalau kerja kelompok ya. Kerja kelompok tenan tapi ojo kerja kelompok wong sitok sing garap. Oke. Saya cek meeting saya dulu ya udah sampai mana. Engko aku. Kualitas tampilan itu misalnya gambar video yang ditampilkan itu sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi jangan sampai tampilan gambar atau video yang ditampilkan Bapak Ibu tadi itu tidak sesuai dengan materi. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian gambar atau video itu dengan ukuran media. Kemudian kejelasan gambar yang ditampilkan. Jadi jangan sampai buram atau apa. Jadi kami dalam beberapa tahun sampai nus capek apa orang? Istirahat dulu ya. Gue tak tambahin nih. Para guru itu kan sekarang silakan istirahat dulu. Ada coffee breaknya enggak? Ada coffee breaknya? Panitianya sampai mana? Video seperti itu. Ketika dia uji kompetensi untuk kinerja, mereka itu membuat video mengajar. Video mengajar mereka yang real, dua kali pelajaran misalnya, tapi mereka harus diedit itu. Dah silakan istirahat. Kayak maaf disik. Aja lunga-lunga. Sak perluku, lagi aku rampung yang aku tak sampai tak celuki kabeh. Nah, ya. Banyak kendala, misalnya ketika tampil itu nggak ada suara atau gambarnya, tapi biasanya itu yang kendala yang paling umum itu suara